Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kita lagi dengan channel yang agak-agak pedas lah. Ini sudah ramai juga berita media sosial, tak henti-henti juga sampai sekarang, tentang masalah presiden 3 periode. Nah, sudah jumpalah sebetulnya siapa dalangnya betul. Nah, dari dulu orang sudah memperkirakan tak jauh lah dari lingkaran istana. Nah, akhirnya terbuka semua, sudah terbuka semua siapa dalangnya sebetulnya yang bermain tentang ada wacana presiden 3 periode dan penundaan pemilu 2024. Siapa lagi kalau bukan Luhut Binsar Panjaitan. Nah, inilah nama yang sangat tenar betul sekarang ini, melebihi presidennya sendiri. Nah, cobalah kita lihat bahwa ada rakyat katanya mendukung presiden 3 periode. Nah, rupanya data diambil lah di media sosial. Ada big datanya dari media sosial. Nah, kemarin ini juga sudah terbukti kedatangan ribuan kepala desa. Nah, rencana akan deklarasi presiden 3 periode. Nah, siapa di balik itu semua? Orang sudah tahu, talenta bukan adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nah, bagaimanakah reaksi seorang Jokowi? Inilah orang-orang yang akan ditunggu orang ini. Nah, kan kita lihat dingin-dingin saja, tidak ada. Nah, dari awal dulu Jokowi begitu semangat betul, begitu tegas betul tentang ada wacana presiden 3 periode. Nah, Jokowi menjawab waktu itu, akan saya ulang lagi jawaban pertama Jokowi waktu itu dengan tegas. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, pada saya sudah punya muka, menyerumuskan saya. Nah, itulah tegasnya waktu itu Jokowi untuk menanggapi adanya wacana presiden 3 periode. Nah, setelah itu yang keduanya juga terus bergulir. Nah, akhirnya Jokowi agak melunak sedikit. Nah, bisa jadi, bisa jadi Jokowi sudah tahu siapa dalangnya tentang wacana presiden 3 periode dan penundaan pemilu ini. Dia mungkin sudah tahu siapa orangnya, tentu Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Jokowi menanggapi agak ringan-ringan saja. Dia bilang tidak ada niat, tidak ada minat. Konstitusi mengamanahkan cuma 2 periode. Dia akan patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Siapapun boleh mengusulkan. Ini kan demokrasi. Tapi kalau sudah ada pelaksanaan, semuanya tunduk dan taat pada konstitusi. Nah, itulah. Jadi bahasa Jokowi agak melunak lah. Mungkin dia sudah tahu betul bahwa yang dalangnya sebetulnya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nah, inilah saya sebagai masyarakat biasa sudah melihat, sudah membaca permasalahan tentang penundaan pemilu dan presiden 3 periode ini. Nah, jadi apa yang saya lihat, inilah periode kedua Jokowi, inilah barulah kita melihat bahwa presiden bisa diatur oleh menterinya. Nah, inilah. Lihat, berapa orang menterinya sudah pernah mengatakan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, kegaduhan di tengah masyarakat. Nah, Pak Jokowi
tidak ada reaksi. Nah, apalagi kita lihat sekarang ini menterinya yang paling dominan untuk tampil ke depan adalah seorang Luhut Binsar Panjaitan. Dia bikin kontroversial semua. Nah, apalagi juga ada dia mengatakan masalah yang bukan sebetulnya bidang dia, yaitu masalah salat tarawih pun dia atur. Nah, sehingga pro dan kontra terjadilah. Nah, juga dia pernah juga mengatakan bahwa prediksi pemerintah puncak Omikron akan terjadi di bulan Februari dan awal Maret. Nol besar, tak terbukti juga. Nah, sekarang terbuktilah. Dia datangkan semua kepala desa seluruh Indonesia untuk deklarasi Presiden 3 periode. Nah, Jokowi cuma diam saja, tidak ada tanggapan sampai sekarang. Nah, cobalah kalau betul pernyataannya pertama awal dulu, kan dia sudah tahu yang menampar muka dia siapa? Ya Luhut Binsar Panjaitan. Yang ingin cari muka siapa? Ya Luhut Binsar Panjaitan. Yang akan menyerumuskan dia siapa? Ya Luhut Binsar Panjaitan. Kalau betul ini pernyataan dari pertama awalnya tentang adanya wacana Presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Nah, sudah jelas orangnya yang menampar muka dia. Sudah jelas siapa yang cari muka. Sudah jelas siapa yang menyerumuskan dia. Nah, sekarang apa jawaban dia? Jokowi kan tidak ada. Nah, inilah yang saya lihat sebagai masyarakat biasa. Ada presiden diatur oleh menterinya sendiri. Nah, kan terbalik. Seharusnya yang mengatur itu ke presiden. Sebab menteri-menteri itu adalah pembantu presiden. Dia harus patuh, taat kepada perintah presiden. Nah, disinilah rupanya kita lihat apa kelemahan seorang presiden kita itu, Pak Jokowi ini. Kelihatan betul apa kelemahannya, ketidaktegasan beliau. Nah, malah kita lihat menteri leluasa, semua menteri-menterinya bikin pernyataan kontroversial, kegaduhan tengah masyarakat, tak ada tanggapan sedikit pun dari seorang presiden. Jadi saya lihat di sini hak prerogatif presiden itu tidak jalan sebetulnya di era Pak Jokowi ini. Kalau ini betul-betul dia jalankan, mungkin menteri-menterinya sudah banyak dia pecat, sudah banyak dia ganti. Kenapa? Karena sudah membuat keonaran, kegaduhan di tengah masyarakat. Nah, jadi itulah yang saya lihat sekarang ini. Apa itu? Presiden diatur oleh menterinya. Nah, ini terjadi di era Presiden Joko Widodo. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.